Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini kita bahas soal liga lagi ya, yang akan dimulai lagi, yaitu di pekan ke-8 untuk Liga Italia dan Liga Inggris. Sementara Liga Spanyol itu di pekan ke-10 kalau nggak salah. Tapi sebelumnya memang kita harus ngomongin timnas dulu deh. Timnas seperti kita tahu semua kemarin kalah 2-1 sama Cina ya. Itu kekalahan pertama dan kekalahan yang cukup menyakitkan bagi kita fansnya. Soalnya harusnya kan itu ditargetkan 3 poin ya untuk melawan Cina itu, karena memang ya satu-satunya mungkin dalam tanda kutip satu-satunya partai tandang yang harus kita maksimalkan gitu. Tapi ternyata hasilnya malah kebanding terbalik sama partai-partai sebelumnya, yang di saat kita mungkin calculated loss ya lawan Arab, tapi ternyata bisa meraih poin, tapi ternyata lawan Cina yang kalahnya gitu lah. Itu sangat disayangkan sekali gitu, dan itu hasil yang harus kita terima semua gitu ya. Kita ke jalannya lagi dulu ya timnas. Sebenarnya kemarin ada kesalahan dari Sintayong ya, dari Sintayong itu ada kesalahan dalam pemilihan line up yang pertama gitu, yaitu kita kan sebenarnya harus nyari gol ya gitu, nyari menang gitu. Tapi kenapa Sintayong menurunkan line up yang menurut banyak orang dipertanyakan, bukan salah ya, cuman dipertanyakan gitu. Kenapa si ini nggak main, kenapa si ini nggak main gitu lah. Ya yang lebih tepatnya kenapa si Tom Haye sama si Rizaldi yang bermain baik waktu lawan Bahrain kenapa nggak diturunin dari awal gitu. Ya Indonesia seperti biasa, Sintayong itu kemarin pakai formasinya 3-4-3 ya, dimana ada 4 mungkin yang dirubah itu. Pertama itu di posisi back ya, itu si Kevin Perdong ditarik ke stopper kiri gitu. Sementara di tengah ada Nathan sama Ipar Yener. Terus di kirinya ada Sein Patinama, sama di kanannya ada Asnawi. Terus ini Ragnar, Witan, dan Strike. Nah ini mungkin yang berubah itu Witan, Nathan, Sein, sama satu lagi si Asnawi gitu. Sebenarnya untuk pemilihan squad memang ini sesuai ya posisinya, kecuali Nathan gitu. Mungkin rotasi juga karena karena perjalanan jauh takut kecapean juga mungkin itu ya. Tapi ternyata ada yang tidak tepat gitu dari line up yang diturunkan ini. Di antaranya ya yang sangat disayangkan itu posisinya si Perdong. Kenapa ditaruh di sini? Padahal dia lebih maksimal di sini. Kenapa nggak menurunkan Rizky Ridho dari awal gitu untuk bermain di sini? Perdong tetap di sini dan Sein belum jangan dulu diturunkan gitu. Kenapa nggak itu gitu? Yang pertama itu. Yang keduanya, Nathan itu bermain baik ketika sama Tom Haye gitu. Kenapa nggak nyimpen dulu Ipar Yener, terus mainin si Tom Haye, atau sebaliknya gitu, mainin Ipar Yener sama Tom Haye. Tom Haye itu menurut saya itu merupakan poros permainan timnas Indonesia itu adanya di Jai, Tom Haye, sama si Ragnar. Itu porosnya gitu, poros timnas itu. Sementara kemarin Tom Haye-nya malah dicadangin gitu sama Sintayong itu. Terus di lini depan kenapa nggak Malik Rizaldi dulu gitu yang diturunin duluan, walaupun Witan di awal babak pertama itu ada peluang yang cukup bagus tuh ya, yang 75% bisa gol harusnya gitu kalau tendangannya nggak ditepis sama kipernya. Nah itu yang sangat disayangkan ya. Jadi kemarin tuh ada gol pertama dari Cina itu kesalahan Sein Patinama ya, di bola yang harusnya itu kalau dari segi permainan gitu, kalau dalam game gitu ya, dalam permainan itu harusnya tidak harus yakin gitu, buang aja gitu. Ini malah didiemin, jadi seolah-olah memberikan ruang tuh buat Cina gitu. Karena mereka nggak bermain baik ya Cina itu, mereka cuma memanfaatkan kesalahan dari kita aja gitu. Nah kurang lebih seperti ini ya.
line up kemarin yang diturunkan tuh. Jadi cara pemain tuh kemarin agak jauh, makanya dari gol kedua kelihatan tuh Perdong posisinya ada di mana, terus si Mes ada di mana, terus si Jai ada di mana posisinya gitu. Itu gol kedua ya. Nah itu yang sangat disayangkan. Ya tapi beruntungnya masih ada 4 partai kandang yang akan digelar di kita ya. Jadi itu yang harus dimaksimalkan lah gitu sama Sinteyong sama timnas kita gitu. Ya satu yang berat mungkin nanti melawan Jepang ya, itu satu yang berat lah. Tapi peluang masih ada walaupun ya sekarang agak sedikit menipis menurut saya peluangnya gitu. Nah ini gol pertama itu seperti ini kejadiannya. Nah ini Sen Patinama ya posisinya, kelihatan nggak? Oh kurang kelihatan ya. Nah ini Sen. Nah bola tuh harusnya sebenarnya Sen itu udah buang aja gitu, nggak jangan ditunggu gitu karena dalam game-game seperti ini sesuatu pun bisa terjadi gitu. Sementara untuk gol yang keduanya itu nah terjadinya gol yang kedua tuh seperti ini tuh, out position, Hilgers ada di mana, si Jaya ada di mana, Perdong ada di mana. Itu kesalahan kita ya, dan menurut saya kesalahan itu sebenarnya tidak akan terjadi ketika si yang diturunin itu mungkin ya si Tom Haye sama si Nathan atau Iparianer gitu, mengorbankan salah satunya ya. Dan mungkin kalau Tom Haye dikasih dikasih menit bermain lebih, mungkin dapat 45 menit, mungkin 70 menit lah, mungkin situasi bisa berubah gitu. Itu sih yang sangat disayangkan. Udah paling segitu dari timnas. Kita ke Liga aja sekarang. Kita ke Liga Inggris dulu deh. Di Liga Inggris itu ada MU yang akan ketemu sama Brentford ya. Ya, MU itu sekarang ada di peringkat ke-14. Menurut saya partai ini sangat berat buat MU ya. Karena seperti kita tahu, Brentford ini suka menyulitkan tim-tim yang papan atas liga gitu. Kemarin juga sempat menyulitkan Liverpool sama City ya. Dan dari 5 pertemuan terakhir ya Brentford sempat mencuri kemenangan 1 gitu, dan satu hasil imbang, sementara MU 3 kali menang. Terus ada Arsenal yang akan ketemu sama Bournemouth ya. Mereka akan tandang ke Bournemouth, dan ya ini kesempatan Arsenal buat meraih hasil maksimal karena Liverpool akan ketemu lawan berat gitu. Terus ada City yang akan ketemu sama Wolves, dan itu cukup berat buat City ya. Wolves itu sempat mencuri kemenangan lah sama City dari 5 pertemuan terakhir ya. Itu ya mungkin ini tantangan juga sih buat City, karena dari game-game sebelumnya mereka cukup kesusahan ya. Tidak adanya si Kevin De Bruyne sama Rodri itu ya memang sangat ngaruh banget sih buat City. Terus ada big match nih, ada Liverpool yang akan ketemu sama Chelsea. Nah ini Liverpool itu si Slot pernah bilang ya, katanya untuk melawan tim papan atas Liga Inggris itu lebih susah gitu, kecuali lawan MU mungkin ya gitu. Nah ini lawan pertama Slot untuk di papan atas ya. Kita lihat aja Liverpool apakah superior seperti dia di keselamanya atau enggak gitu. Sementara Chelsea juga sekarang sedang menunjukkan progres yang baik ya, terutama si Cole Palmer. Saya suka tuh permainannya, dia sempat cetak hat-trick ya. Ya kita lihat aja, saya pasti nonton pertandingan ini. Terus kita ke Liga Spanyol, ada Madrid yang akan ketemu sama Celta Vigo ya. Yang dari 5 pertemuan terakhir Madrid sangat superior sih, mereka menang terus gitu. Tapi ada isu untuk Mbappe nih. Kemana nih si Mbappe? Apakah akan ngaruh ke permainannya nanti melawan Celta Vigo atau enggak? Ya ini kesempatan Madrid juga untuk meraih hasil maksimal ya. Sementara itu Barca akan ketemu sama Sevilla ya, cukup berat. Meskipun Sevilla itu ada di bawah klasemen ya, tapi lawan Barca mereka suka menunjukkan permainan yang cukup baik gitu. Dan ya menurut saya nggak masalah juga sih buat Barca gitu, karena Barca sudah belajar dari kekalahan lawan Osasuna kemarin, dan si Hansi Flick yang akan
mungkin nggak akan melakukan kesalahan yang sama pas melawan Osasuna ya. Terus ada ATM yang akan ketemu sama Leganes, ya harusnya sih ATM bisa menang. Meskipun terakhir mereka ditanding imbang kalau nggak salah ya, sama kalah telak tuh di lawan Benfica. Ya ATM harus menang lah, bukan ujian yang ini juga buat ATM, bukan lawan berat juga karena Leganes ini ada di dasar klasemen. Terus kita ke Liga Italia. Di Liga Italia ada Milan yang akan ketemu lawan cukup berat Udinese. Ya Udinese ini pemain dengan fisikal para pemainnya yang cukup gede-gede gitu. Jadi cukup susah juga gitu lawan Udinese. Apalagi dari 5 pertemuan terakhir Udinese bisa menang 2 kali, Milan menang 2 kali dan draw, ya cukup berimbang lah gitu. Dan mereka juga ada di atas Milan nih klasemennya, meskipun poinnya sama ya, 11 poin gitu. Ya, ini harusnya sih Milan bisa menang ya. Tapi kita lihat aja apakah si Fonseca bisa menguasai ruang ganti, karena isunya itu ruang ganti Milan itu ya sangat kacau ya. Terakhir kalau lawan Fiorentina itu ya isunya ada di situ. Itu terlihat dari tendangan penalti yang saling berebut padahal udah ditunjuk sama si Fonseca. Ya si Fonseca juga kurang tegas gitu. Itu Milan. Terus ada Inter yang akan ketemu lawan berat. Mereka akan bertemu sama AS Roma ya. AS Roma ini mengawali Liga Italia sangat jelek ya, mereka bahkan pelatihnya juga udah dipecat tuh si De Rossi. Ya menurut saya ini momentum sih buat Roma gitu, buat menunjukkan mereka masih bisa bersaing gitulah, minimal untuk Liga Champions gitu. Dan ya ini cukup berat juga buat Inter karena sebagian besar pemain Inter kemarin banyak yang dipanggil tim nasional juga ya gitu. Tapi ya kalau saya harap Roma sih yang menang gitu. Itu dari Inter yang akan ketemu sama Roma. Terus ada Juventus yang akan ketemu lawan berat juga gitu. Juventus akan ketemu sama Lazio ya. Ya dari 5 pertemuan terakhir ini sama-sama kuat sih. Lazio bisa mencuri kemenangan 3 kalau nggak salah, sementara Juventus 2 ya. Ya sangat sulit sekali buat Juventus gitu. Nah, dan ini tantangan pertama mungkin buat Juventus karena Juventus sebelumnya belum ketemu sama tim besar ya. Baru sekarang nih lawan tim yang cukup besar gitu, dan Lazio menurut saya akan menyulitkan nih buat pasukannya si Thiago Motta. Nah itu paling dari prediksinya ya, paling nanti kita hari Senin ke hasil liganya. Segitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Subscribe